Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum aku lanjut, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama aku Lutfi Muhammad Zaki. Di sini aku akan membahas tentang yang namanya sastrawan. Nah, jadi pasti teman-teman terbesit di pikiran kalian, kenapa sih Lutfi pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang sastrawangi, padahal sastra-sastra di Indonesia itu banyak. Contohnya seperti sastra koran, terus ada sastra anak, terus ada sastra profetik, dan yang terakhir terus ada fun fiction seperti itu. Nah, kenapa? Karena menurut Lutfi gitu sastrawangi ini itu wajib kalian pelajari karena di dalamnya itu membahas tentang kesetaraan perempuan di kehidupan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut Lutfi ya perlu kita sebagai mahasiswa terus terutama bagi laki-laki kita itu harus memahami lebih dalam tentang perempuan. Jadi kita itu tidak boleh semena-mena pada perempuan, terutama pada ibu kita yang sudah melahirkan kita seperti itu. Nah, dari sastrawangi ini nanti kita bisa belajar tentang yang namanya perempuan. Jadi di sini tuh dulu masih zaman abad keberapa, kalau nanti kita akan bahas lebih dalam, mereka itu eh, apa memperlakukan perempuan itu eh, di luar batas normalnya gitu. Jadi sudah berlebihan ya gitu teman-teman. Oke, ini adalah nanti ada sebuah jurnal yang akan kita review pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan sastrawangi. Jadi, Lutfi ini kenapa memilih sastrawangi? Karena menurut aku sastrawangi ini itu penting yang harus kita pelajari ya. Eh, itu membuat Lutfi itu tertarik untuk pada kesempatan kali ini tuh membahas tentang sastrawangi, gitu yang berkaitan tentang sastrawangi, ya. Oke, kita lanjut slide kedua. Eh, jadi di sini teman-teman di slide kedua itu adalah about me atau tentang aku. Jadi tadi udah perkenalan nama aku sekali lagi Lutfi Muhammad Saki. Nah, aku ini teman-teman mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal semua dan aku dari Universitas Ahmad Dahlan. Ada yang sama di sini yang berasal dari PPSI angkatan 24 atau yang berasal dari UAD. Ya, kalau kita sama, berarti jargon kita adalah We Are UAD. Halo semuanya, salam kenal ya. Nah, pada saat ini teman-teman, aku ini sedang menjalankan kuliah di semester 2 akhir yang sudah OTW semester 3 ya, teman-teman, sudah mau OTW semester 3. Nah, mohon doanya teman-teman eh, pada kesempatan membuat video ini itu berkaitan dengan UAS kami, ujian akhir semester atau EAS, evaluasi akhir semester. Semoga nilai Lutfi bagus, semoga dilancarkan kuliahnya, semoga aku bisa melewati tantangan dan rintangannya. Dan semoga aku mohon doa dari kalian, teman-teman, doa baiknya. Semoga doa yang baik kalian lantunkan untuk aku itu bisa eh, dibalas oleh Allah untuk kebaikan kalian sendiri. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tempat tanggal lahir aku itu aku lahir di Manggar tanggal 9 bulan 7 2006. Nah, aku ini berasal dari Bangka Belitung, teman-teman. Halo. Salam kenal ya, aku berasal dari Bangka Belitung. Mungkin nanti yang menonton video ini ada yang berasal dari Babel, itu mungkin ada yang berasal dari Bangka atau yang dari Belitungnya. Nah, ini tepatnya aku di Belitungnya ya teman-teman, di Belitung Timur gitu. Jadi Manggar ini desa Manggar gitu. Kalau tempat aku namanya Kampung Manggar gitu ya, karena Melayu aku. Terus tepatnya di Kabupaten Belitung Timur gitu teman-teman. Ah, Belitung Timur itu atau Belitung itu
bisa dikatakan sebagai negeri Laskar Pelangi. Ada yang tahu dengan Laskar Pelangi? Yang lagunya seperti ini loh. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Itu ya teman-teman. Nah, Eee, nah, selain lagu Laskar Pelangi, kalian pasti tidak familiar dengan yang namanya Andre Hirata. Betul nggak sih? Setuju? Setujulah. Pasti kalian familiar lah dengan yang namanya Andre Hirata. Dia itu banyak sekali menulis buku, gitu ya, tentang Laskar Pelangi, banyak lah lagi gitu. Nah, terus Eee, aku ini hobinya itu teman-teman suka kulineran, selain suka kulineran aku juga suka mengenal budaya atau seni dari, suatu daerah gitu teman-teman. Nah, pas banget sekarang ini aku sedang kuliah di Yogyakarta gitu. Kan Jogja ini kita sangat kita kenal kan teman-teman, Jogja ini sangat kita kenal dengan yang namanya kota adat. Jadi Jogja ini banyak sekali adat dan kulinernya gitu, teman-teman. Aku suka banget sama, eee, kota yang banyak budayanya seperti itu. Salah satunya adalah Jogja. Jogja kan banyak keseniannya gitu kan. Nah, selain aku juga suka seni, aku juga suka menyanyi dan juga suka berolahraga. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi seorang guru hingga sekarang ya, teman-teman. Kenapa aku masuk PBSI FKIP UAD? Karena cita-cita aku dari dulu adalah menjadi seorang guru gitu. Dan nah sekalian dibaca juga ya teman-teman, ada cita-cita motivasi aku, orang tua aku selalu mendukung aku. Mereka menjadi support system utama aku dalam menjalani kehidupan ini gitu. Mungkin ini ada cita-cita aku juga ingin ini Bro dan Haji bareng orang tua aku, semoga bisa tercapai ya teman-teman. Baik, singkat saja itu perkenalan dari aku. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya, ini adalah agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kesempatan kali ini. Jadi, yang pertama itu ada judul presentasi. Nanti kita akan membahas satu jurnal. Kita akan mereview ya teman-teman pada kesempatan kali ini dan reviewnya ini tuh berisi tentang yang pertama ada latar belakang penulisannya, terus ada tujuan penulisannya, terus ada teori yang digunakan, itu menggunakan teori apa, terus ada metode penelitiannya gitu, terus dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Oke, langsung saja. Yang pertama, nah ini adalah judul reviewnya. Jadi di sini aku mengambil jurnal yang membahas tentang sastra perempuan. Jadi, melalui pemberdayaan atau pelemahan gitu. Jadi, analisis rumpun ilmu sastra perempuan menggunakan teori pemberdayaan. Jadi di sini itu mereka menggunakan teorinya pemberdayaan gitu, teman-teman. Yang ditulis oleh Kakak Dianita Kusuma Pertiwi. Ini ada emailnya dia, diandarti@gmail.com ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini ada latar belakang. Nah, jadi latar belakangnya ini di situ Kakak Danita Kusuma tadi membahas tentang pertama kesenjangan antara eksistensi dan pengakuan akademik. Jadi gini teman-teman, sastra perempuan ini katanya telah lama hadir, namun baru diakui sebagai kajian ilmiah sejak abad ke-18 di Indonesia gitu. Nah mungkin eh, sebelum abad ke-18 ini teman-teman, sastra perempuan ini sudah lama hadir, tapi belum di diperkenalkan ke khalayak ramai mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, hal ini itu menunjukkan perlunya pembacaan ulang atas kontribusi perempuan dalam sastra. Jadi perempuan itu dulu teman-teman, sejak sebelum abad ke-18, perempuan itu kalau mereka menghasilkan karya, itu mereka nggak dilirik gitu teman-teman. Marahan yang kayak yang lebih dilirik itu yang laki-laki mungkin ya teman-teman. Nah
kayaknya perempuan itu, kesetaraannya mungkin tidak sama ya, karena mungkin kalau orang-orang dulu dilihat gitu, padahal kan harusnya antara laki-laki dan perempuan itu harus sama rata gitu, teman-teman. Meskipun, laki-laki itu katanya, eee lebih tinggi daripada perempuan karena mereka pemimpin, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, perempuan itu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki karena perempuan itu melahirkan, seperti itu. Karena banyak sekali ya, teman kontroversi antara, derajat perempuan dan laki-laki, seperti itu. Dan yang kedua, ini ada membahas tentang kontroversi kontroversi istilah sastrawangi. Jadi, teman-teman, label sastrawangi ini itu memicu debat antara sastrawan-sastrawan dulu, sepertinya ya. Dianggap karena sastrawan ini itu dianggap sebagai bentuk ekspresi kebebasan, namun juga dinilai mereduksi karya perempuan menjadi sensasi seksual. Jadi teman-teman, sastrawangi ini itu di dalamnya membahas tentang seksualitas, seperti itu teman-teman. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah klasifikasi tersebut membebaskan atau justru mengekang seperti itu? Karena di dalam sastrawangi ini, teman-teman, mereka selalu berbicara dengan seksualitas gitu. Mereka selalu berbicara tentang yang namanya tubuh gitu. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan tahu ya tentang karya siapa yang membahas itu. Kita lanjut. Terus, nah yang kedua, ini ada tujuan penulisan. Jadi ada di sini ada 3 tujuan yang mereka, kaji. Yang pertama, ada ini tentang menjawab pertanyaan utama, itu mereka pemberdayaan atau pelemahan. Jadi di sini mereka mengkaji apakah klasifikasi sastra perempuan ini merupakan bentuk dorongan berkarya atau justru membatasi perempuan melalui pelabelan dan stereotip gitu, teman-teman. Nah, terus tujuan yang kedua itu menelusuri sejarah dan respon global. Jadi di sini mereka menggali kontribusi penulisan perempuan dari berbagai belahan dunia serta respon masyarakat terhadap sastra yang mereka hasilkan gitu. Terus ada tujuan yang ketiga yaitu menggunakan teori pemberdayaan sebagai analisis. Jadi teori yang mereka pakai itu menggunakan teori pemberdayaan. Jadi mereka menganalisis bagaimana perempuan memperoleh kekuatan lewat sastra, teman-teman. Dengan kerangka teori pemberdayaan, yang pertama tentang pengakuan, resistensi, dan pembentukan identitas. Ini adalah 3 tujuan penulisan dari jurnal yang tadi ya. Terus di sini kita akan membahas tentang teori. Jadi teori yang digunakan tadi kan sudah saya jelaskan, Kakak, yang Danita tadi, Kusuma Pertiwi tadi menggunakan teori pemberdayaan atau empowerment theory. Jadi teori pemberdayaan ini teman-teman dikembangkan oleh Julian Rappaport dalam bidang psikologi komunitas pemberdayaan. Jadi ini adalah proses individu atau komunitas untuk mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Nah, itu. Yang kedua, ada dalam konteks gender itu membantu perempuan menyadari potensinya, terus kekuatannya, dan kapasitas perempuan itu dalam struktur patriarkal gitu. Terus ada menentang sistem yang membatasi akses dan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan. Jadi dulu perempuan itu, eee, selalu dibatasi aksesnya untuk kemana gitu ya. Bukan untuk kemana, untuk lebih kemana sih, pokoknya dalam segala hal aspek kehidupan itu perempuan itu selalu dibatasi gitu. Terus yang ketiga ada fokus utama teori ini, yaitu ada potensinya itu menggali kekuatan internal perempuan yang sering terabaikan, seperti itu teman-teman. Jadi, kayaknya di sini perempuan itu, sering dianggap lemah gitu ya teman-teman, sering dianggap lemah. Jadi, dengan seiringnya dianggap lemah, lama-lama mereka itu terabaikan gitu. Terus yang kedua ada pengembangan, jadi itu di sini fokus utamanya itu mendorong pertumbuhan,
personal, sosial, dan profesional. Terus yang ketiga ada resistensi terhadap stigmatisasi. Jadi, eee, di sini mereka itu menolak label atau stereotip yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dan karya sastra, seperti itu. Nah, terus ini slide selanjutnya ada metode penelitiannya. Jadi, metode yang digunakan oleh Mbak, Danita Kusuma Pertiwi tadi, itu metodenya adalah metode studi pustaka ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada dilihat dari kajian historis dan kritik sastra. Mereka itu mengumpulkan dan menganalisis literatur yang membahas sejarah kontribusi penulisan perempuan. Terus, ya, yang kedua itu termasuk dalamnya pandangan kritikus sastra dan pemikir feminisme terkait labelisasi dan klasifikasi sastra perempuan. Nah, jadi di sini, teman-teman, apa sih yang disebut dengan feminisme? Jadi feminisme ini teman-teman adalah mereka gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kan di sini, perempuan tadi kan kayak sering diabaikan, terus sering dibatasi dalam aspek kehidupan, seperti itu. Nah, jadi di sini mereka itu, ingin memperjuangkan kesetaraan mereka agar sama, seperti itu teman-teman, antara laki-laki dan perempuan itu, gitu ya. Nah, untuk bertujuan gini, jadi feminisme ini memiliki tujuan seperti ini teman-teman, untuk, menghapus diskriminasi, terus, menghapus ketidakadilan dan ketimpangan gender di berbagai bidang kehidupan. Terus, muncul sebagai respon terhadap penindakan atau ketidaksetaraan yang dialami perempuan, gitu kan. Jadi, perempuan itu selalu dianggap lemah dari laki-laki, seperti itu teman-teman. Padahal kan, kita tidak boleh menganggap perempuan itu lemah, gitu. Karena laki-laki itu coba kalau tidak ada ibu kita, kalau tidak ada perempuan bagaimana bisa ada laki-laki itu. Justru sebaliknya, bagaimana jika tidak ada laki-laki, bagaimana bisa ada perempuan. Jadi, kedua ini antara gender perempuan dan laki-laki itu harus sama gitu ya, satu sama lain, seperti itu. Eee, terus, feminisme ini tidak bertujuan untuk meninggalkan perempuan di atas laki-laki. Mereka melainkan memperjuangkan hak yang adil, teman-teman, dan seimbang bagi semua gender. Nah, tadi sudah saya bilang kan, jadi, mereka itu bukan mau untuk, eee apa, lebih tinggi dari laki-laki, tapi mereka itu harus merasa sama gitu, harus setara gitu dengan laki-laki, seperti itu. Misalnya laki diperlakukan A seperti ini, maka perempuan itu harus A, gitu teman-teman. Maka kalau laki-laki B, perempuan harus B juga mungkin ya, seperti itu. Harus setara kan gitu, harus seimbang gitu. Nah, terus yang kedua, di sini metode penelitiannya itu melakukan penelusuran global dan konteks lokal. Jadi, menelusuri perkembangan sastra perempuan di berbagai wilayah. Kalau global itu seperti di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Terus dibandingkan dengan konteks Indonesia, terutama dalam kemunculan dan penerimaan terhadap istilah sastrawangi gitu, teman-teman. Jadi nanti, sastra perempuan yang ada di berbagai wilayah misalnya seperti Eropa, Amerika, dan yang lainnya itu nanti, dibandingkan dengan, sastrawangi gitu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, ada perbandingan perspektif barat dan dunia ketiga. Jadi di sini menganalisis, bagaimana pandangan feminisme di barat berbeda dengan negara-negara dunia ketiga. Tujuannya yaitu untuk memahami bahwa sastra perempuan dipengaruhi oleh keragaman budaya, tradisi, dan struktur sosial masing-masing negara, seperti itu teman-teman. Jadi sastra perempuan ini itu, sangat, dipengaruhi oleh, budaya dari masing-masing negara. Jadi misalnya kayak budaya barat atau budaya tradisi barat gitu kan, berbeda kan dengan yang ada di Indonesia, seperti itu. Terus kita masuk ke slide hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan di sini, yang pertama ada
sejarah sastra perempuan. Jadi, sejarah sastra perempuan ini lahir dari gerakan feminisme abad ke-18, itu muncul, sastra perempuan ini muncul bersamaan dengan feminisme gelombang pertama di Inggris. Fokus awalnya yaitu pengakuan terhadap hak perempuan dalam pendidikan dan literasi, gitu. Jadi dulu mungkin ya, perempuan itu, eee, dalam dunia pendidikan itu mungkin perempuan kan ini, mungkin gini ya, dulu kan kita di Indonesia juga iya kan, dulu pas, zaman penjajahan, perempuan itu tidak boleh sekolah kan. Jadi perempuan itu, eee, lebih, harus kayak mengurus laki-laki seperti itu. Nah, setelah perkembangan zaman, Ibu R.A. Kartini kan ini, memperjuangkan hak perempuan kan. Nah, jadi sekarang perempuan itu bisa sama dengan laki-laki, seperti itu ya, teman-teman. Terus yang kedua ada perkembangan di barat dan dunia ketiga. Jadi di barat itu muncul tokoh seperti Mary Wollstonecraft, Charlotte Perkins Gilman. Nah, dua tokoh ini itu, eee, tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah sastra perempuan, gitu, teman-teman. Terus di dunia ketiga, itu perempuan menghadapi patriarki dan kolonialisme, tetapi tetap berkarya. Misalnya, contohnya kalau di dunia barat itu ada sastrawannya yang bernama Gabriela Mistral, itu, dia berasal dari Amerika Latin. Terus ada Mariama Ba, dia berasal dari Afrika, dan yang terakhir ada Arundhati Roy, itu berasal dari India. Terus yang ketiga ada, perempuan sebagai subjek sastra. Jadi perempuan itu tidak lagi hanya menjadi objek narasi, tapi menjadi pelaku utama. Mereka menulis tentang pengalaman pribadi, tubuh, dan perjuangan sebagai bentuk ekspresi dan resistensi gitu, teman-teman. Terus ini adalah kasus di Indonesia, yaitu yang tadi yang dilabeli dengan yang namanya sastrawangi tadi. Jadi yang pertama, kemunculan penulisan perempuan baru di akhir, tahun 1990-an itu ya teman-teman, muncul penulis seperti Ayu Utami, itu menulis karya sastranya yang berjudul Saman, teman-teman. Terus ada Jenar Maisa Ayu yang menulis Menyusu Ayah, terus dan Dewi Lestari yang menulis tentang Supernova. Jadi, mereka menulis secara terbuka soal seksualitas, tubuh, dan kebebasan perempuan yang sebelumnya dianggap tabu di dunia sastra Indonesia, itu teman-teman. Jadi, eee, karya-karya mereka ini itu, di dalamnya itu, eee, menulis tentang seksualitas. Jadi, mungkin ya, kemarin, eee pas pelajaran sejarah, sejarah sastra Indonesia, kan kami juga membahas tentang ada yang sastrawangi. Jadi, kemarin sempat ada teman aku yang bertanya seperti ini kepada dosen, "Bu, semisalnya kan gini, kita itu mau menulis, tentang karya sastra seksualitas. Misalnya kita mau menulis karya sastra tentang seksualitas, kan positif kita takut nanti, karena orang seperti ini, kalau orang, melihat kita itu menulis tentang seksualitas, pasti orang akan berpandangan dengan kita, mohon maaf ya, pasti ini nanti anaknya itu mesum gitu, atau, eee, pokoknya seperti itulah. Nanti pasti kan punya ketakutan gitu untuk, menulis, karya sastra yang bersifat seksualitas, seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua ada makna dan kontroversi sastrawangi, melalui, tadi pemberdayaan. Jadi label ini dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap keberanian perempuan dalam menyuarakan hal-hal yang selama ini dikekang gitu, teman-teman. Jadi, seperti Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu, dan Dewi Lestari, mereka itu menulis, karyanya seperti Saman, Menyusu Ayah, dan Supernova ini, bukan ini, mereka itu untuk mendapat ini loh teman-teman, untuk menyuarakan suara mereka sebagai perempuan, agar tidak dikekang lagi, agar tidak dibatasi lagi gitu dalam, eee
mengeksplor, karya sastra seperti itu. Terus mereka membuka ruang baru bagi penulis perempuan untuk menulis tanpa batasan norma tradisional gitu. Terus ada lagi ada kasus Indonesia, itu dari pemberdayaan, terus ada dari pelemahan dan stigmatisasi ya teman-teman. Jadi, sebutan wangi itu dianggap seksis teman-teman, karena mengacu pada fisik gitu kan, penampilan atau kesan sensual para penulisnya, bukan pada kualitas intelektual karya. Jadi gini teman-teman, sebutan sastrawangi ini, sastrawangi itu mengacu pada, fisik kita atau tubuh, perempuan gitu. Jadi dulu kalau para penulis itu, mereka itu berimajinasi tentang, tubuh si perempuan gitu, bagaimana misalnya mohon maaf, bentuk ininya, misalnya bentuk itunya gitu ya. Terus banyak penulis termasuk Ayu Utami itu menolak label ini karena dianggap merendahkan dan menyudutkan karya mereka gitu. Jadi, Ayu Utami dan, rekan-rekan yang menulis, tentang sastra perempuan tadi, itu mereka menolak teman-teman, karena sastrawangi itu dianggap yang mereka tuliskan tadi mereka, mengekspresikan dalam karya sastra mereka itu tentang seksualitas, tentang, fisik misalnya tentang fisik ini orang mereka gitu, tentang ini, mereka tuh menulisnya itu. Nah, mereka itu dianggap gini, mereka itu dianggap mesum gitu teman-teman, padahal mereka cuman menulis gitu agar mereka itu bisa ini teman-teman setara gitu kan, menghasilkan karya sastra itu biar mereka itu bisa setara dengan yang karya sastra lainnya gitu. Nah ini ada contoh kasus dan responnya, misalnya ini yang pertama ada Saman karya Utami itu menjadi simbol sastrawangi karena berani menarasikan tubuh dan politik secara progresif. Nah coba nanti, mungkin kan kita udah umurnya udah di atas 17 tahun, mungkin udah bisa membaca karya sastra ini yang mengandung unsur seksualitas, karena kita harus tahu teman-teman, karena di dunia ini kita itu tidak luput teman-teman yang dengan namanya seksualitas gitu. Nanti kalian boleh baca karya Saman ini dari Ayu Utami, itu kalian boleh baca gitu. Terus ada karya Menyusu Ayah, karya Jenderal Masa Ayu itu dikecam dengan karena vulgar, teman-teman. Tetapi juga dipuji karena berani dan jujur. Jadi, bahasa yang digunakan oleh Mesa Ayu ini, bahasanya itu vulgar. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya dia mengekspresikan, kelamin dia gitu, itu bener-bener yang namanya itu tuh disebutin gitu, teman. Jadi misalnya bukan ini, tapi bener-bener, bahasa yang, bahasa kotor pokoknya vulgar itu ya. Terus ada kritikus seperti Catherine Bendel itu mengingatkan agar istilah ini tidak mengaburkan nilai liter dari karya-karya tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya ada kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini adalah sastra perempuan itu dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan apabila mampu mendorong partisipasi perempuan dalam dunia literasi. Bisa menjadi media untuk menyuarakan pengalaman dan identitas mereka secara otentik, serta bebas dari pelabelan sempit yang mereduksi karya berdasarkan aspek fisik atau seksual. Nah, selanjutnya ada sebaliknya, sastra perempuan justru berubah menjadi bentuk pelemahan jika dijadikan alat untuk menstigmatisasi dan memberi label yang menyudutkan penulis perempuan, serta membatasi tema yang dianggap layak bagi mereka, serta mengecilkan nilai-nilai intelektual karya hanya karena ditulis oleh perempuan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bahwa kekuatan sastra perempuan itu terletak pada keberagamannya, bukan pada kategorisasi yang membatasinya. Nah, selanjutnya ada pesan. Jadi, pesan yang saya tulis di sini, teman-teman harus selalu ingat, jadi sastra perempuan itu perlu
terus dikembangkan sebagai media pemberdayaan karena memiliki kekuatan untuk menyuarakan pengalaman, identitas, dan perjuangan perempuan yang selama ini sering diabaikan dalam konon sastra alus utama. Melalui karya sastra, perempuan dapat mengekspresikan realitas hidupnya secara jujur dan berani, sekaligus memperluas ruang intelektual yang sebelumnya didominasi oleh perspektif laki-laki. Namun, penting untuk menghindari labelisasi yang menyederhanakan karya karya mereka hanya dari aspek fisik, estetika, atau seksualitas, seperti istilah sastrawangi, karena hal ini justru mengerdilkan potensi dan pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan kritis dalam kajian sastra yang menanamkan pemahaman tentang kesetaraan gender, keberagaman perspektif, serta nilai literasi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem sosial yang diskriminatif. Jadi, teman-teman, di sini eh, perempuan itu mereka menulis seperti Ayu Utami, Jana Mesya Ayu tadi, mereka menulis karya sastra itu bukan membuat pembacanya itu untuk membayangkan kayak kita itu ini loh mesum gitu kan, bukan seperti itu. Jadi mereka itu mau ini supaya perspektif orang terhadap perempuan itu tidak seperti itu loh gitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi pesannya itu. Terus ada referensi. Ini referensinya dari jurnal kakak Dianita Kusuma tadi tentang sastra perempuan, pemberdayaan atau pelemahan tadi. Nah, terima kasih, thank you. Oke, mungkin teman-teman itu saja tadi review dari saya. Eh, Kalau teman-teman ingin lebih tahu tentang sastrawangi, silakan dicari, dikaji lebih mendalam tentang sastrawangi. Apa sih sastrawangi yang sebenarnya itu seperti apa? Tadi itu penjelasan singkat mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari saya. Sekiranya penjelasan saya tadi kurang baik atau kurang bagus atau kurang jelas, teman-teman bisa baca lagi PPT saya atau bisa cari-cari dari referensi lain gitu seperti itu. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, bila fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.